Saudara-saudara, kali ini saya ingin membagikan rancangan khotbah untuk Minggu tanggal 2 Agustus 2020 yang didasarkan pada Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 9. Terlebih dahulu mari kita membaca perikop tersebut. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu dan keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema khotbah Minggu tanggal 2 Agustus 2020 adalah melawan suap dan korupsi. Tema ini saudara-saudara sangatlah relevan dalam konteks kita di Indonesia. Ada dua hal yang amat populer terjadi. Korupsi dan suap merajalela, dan menurut data tahun 2019 saudara-saudara ada 1152 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Yang terbanyak adalah dari swasta 292 orang. Urutan kedua ialah DPRD 257 orang. Disusul dengan para eselon 1, 2, 3, dan 4 225 orang. Dan di urutan keempat adalah wali kota, bupati, dan wakilnya sebanyak 119 orang. Kasus yang kedua yang sering mencuat ialah masalah keadilan hukum, yang kita dengarkan ungkapan tumpul ke atas tapi runcing ke bawah. Keadilan sosial masih jauh dari harapan. Ada contoh-contoh yang kita oleh kaum awam sulit memahaminya. Misalnya ada kepala daerah dan yang korupsi dan memberikan suap miliaran rupiah hanya dihukum 4 tahun penjara. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan, dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Menurut kita, keadilan jauh bagi orang-orang kebanyakan. Memang saudara-saudara, di Indonesia sudah cukup banyak undang-undang yang disertai dengan sanksi. Cukup baik. Tetapi pelanggaran terus terjadi. Itulah realita. Selain yang terlihat dan disidangkan, masih banyak kasus-kasus korupsi. Masih banyak kasus-kasus suap, penindasan, kebohongan, hoaks, dan pemerasan yang memang tidak kasat mata. Dan kasus-kasus ini telah melahirkan ketidakadilan, kesengsaraan bagi banyak orang, dan menghilangkan hak-hak manusia yang seharusnya sama di mata hukum, apalagi di hadapan Tuhan yang telah menciptakan manusia menurut gambarnya. Saudara-saudara, kasus korupsi, suap, dan ketidakadilan hukum sebenarnya tidak hanya terjadi dewasa ini. Telah terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah yang Maha Kasih tidak membiarkan ciptaannya hidup dalam kekacaubalauan, dalam penderitaan, dalam penindasan, dan tidak menginginkan terjadi hukum rimba di tengah-tengah umatnya. Tuhan menginginkan umatnya hidup dalam keharmonisan, dalam keadilan, dan damai
sejahtera. Itulah sebabnya ia memilih Abraham dan keturunannya Israel sebagai alatnya untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Ketika umatnya ditindas dan diperbudak di Mesir, apa yang terjadi? Allah turun tangan membebaskan mereka. Allah menyertai mereka dalam perjalanan di padang gurun. Allah menghantarkan mereka ke tanah perjanjian. Dan agar umatnya itu hidup harmoni, adil, damai dan sejahtera, serta menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi, maka Tuhan memberikan undang-undang dan hukum kepada mereka. Pada Keluaran pasal 20 kita membaca undang-undang atau hukum, panduan hidup agar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi sesama. Itulah inti sari dari ke-10 hukum Taurat. Lalu pada pasal 23 ini dijabarkan undang-undang tersebut dengan titik fokus pada keadilan, hukum, dan hidup jujur serta adil terhadap sesama dan hidup bersama sebagai bangsa. Saudara-saudara, tema tentang perlindungan hak asasi manusia dan penegakan keadilan serta kebenaran juga terdapat dalam tradisi hukum adat di Nias, yaitu dituangkan dalam bentuk fondake. Dan ini adalah menjadi prinsip hidup yang juga dijabarkan di dalam Amsal, Amaidola sebagai panduan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, bila kita menelusuri budaya Nias, sesungguhnya masyarakat Nias sangat menjunjung tinggi masalah moral dan etika. Perbuatan-perbuatan tercela sangatlah menodai lahemi atau kehormatan ononiha. Dan untuk menjaga hal tersebut, maka disusunlah fondake yang berisikan 3 hal utama. Yang pertama, huku sifahai babotoniha. Yang kedua, huku sifahai bagokhetaniha. Dan yang ketiga, huku sifahai barorogefe zumange. Yang pertama tadi adalah hukum menyangkut kesejahteraan tubuh. Yang kedua menyangkut keterjaminan hak atas harta milik. Dan yang ketiga menyangkut kehormatan manusia. Saudara-saudara, semua hukum ini disusun berdasarkan, semua hukum yang tadi disusun berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam fondake dan disertai dengan kutuk. Dan bagi ononiha, kutuk dulu tidak hanya dengan kata-kata tetapi diwujudkan dalam hukuman fisik, diwujudkan dalam hukuman atas harta dengan membayar sesuatu, dan bahkan sampai ke hukuman mati. Saya ingin menuturkan bagaimana rumusan kutuk ketika fondake dulu ditetapkan. Hanihaza nabu ya afate waha aboto dalu. Hanihaza nui ya afate bagi air rubisi. Hanihazo nene ya aboto dede asila waha. Hanihaza ngalesi ya asila hulu ba etu bisi. Hanihazo drau fotaroma basango sila ege ya aitu waha aitu nga ete lemo wa abadana balelehe babanua ya mate lelevate ya taya lemu ilazau. Hukum fondake ini, saudara-saudara, dijabarkan dalam hidup sehari-hari dengan menjadikan kebenaran dan keadilan sebagai prinsip hidup. Tetapi permasalahannya ialah hukum itu sudah baik. Bagi kita di Nias, fondake itu sudah ada, sudah ditetapkan. Amaidola juga sudah disosialisasikan. Tetapi masalahnya ialah dalam pelaksanaan. No action, talk only. Tidak ada aksi, hanya kata-kata. Justru seringkali terjadi sebaliknya. Sehingga yang muncul di permukaan ialah ketidakadilan, kebohongan atau dusta, suap, dan korupsi yang merajalela. Oleh karena itu firman Tuhan
dari Keluaran pasal 23 ini memanggil kita semua, baik sebagai rakyat maupun sebagai pemerintah, untuk menghidupi keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam kehidupan bersama di tengah dunia ini. Hal yang pertama, perlu disadari bahwa dasar dari penegakan keadilan, kebenaran, dan kejujuran serta damai sejahtera ialah Allah yang telah memilih dan membebaskan. Tuhan telah memilih Israel sebagai alatnya untuk menjadi berkat bagi dunia. Dan Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan, dari penindasan, dari ketidakadilan. Tuhan telah menjadikan juga kita sebagai umat pilihannya. Di dalam Kristus kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa dan memberikan kita keselamatan. Oleh karena itu, sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk hidup, menghidupi kejujuran, menghidupi kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Yang kedua, kalau kita melihat di ayat 1 sampai 3, ini menegaskan bahwa dengan takut akan Tuhan, kita dipanggil untuk menjauhkan dusta. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan jauh dari hidupnya dusta. Karena dusta adalah alat membelokkan kebenaran, dusta alat membelokkan keadilan dan kejujuran. Ada dalam pepatah Nias dikatakan, "Bui bini elauru bui limo dupa, fata aisi lakapanua meedede zile ama." Oleh karena itu, jangan menjadi saksi dusta. Jangan menjadi penyebar hoaks. Ada banyak informasi yang menyebar. Ada prinsip untuk itu, yaitu saring dahulu, baru sharing. Siduhu faya-faya, siteramu ribadaen no tanah kekafukha. Berani berkata jujur dan benar, walaupun itu pahit dan memiliki konsekuensi. Dan ini harus diberlakukan sama kepada semua, baik kepada orang miskin maupun kepada orang kaya, baik kepada saudara maupun yang bukan saudara. Jangan memihak kepada siapapun. Kita hanya memihak pada kebenaran. Sekali lagi, hanya memihak kepada kebenaran. Itu yang ditekankan pada ayat 1 sampai 3. Di ayat yang keempat dan kelima menegaskan agar mewujudkan kasih dan solidaritas terhadap sesama, bahkan kepada musuh sekalipun, terhadap ternak atau harta milik mereka. Apa yang dikatakan? Kembalikanlah keledainya yang sesat. Keledai siapa di sini adalah musuh. Angkatlah keledai musuhmu yang jatuh karena beban berat. Ini suatu hukum yang unik dan khas bagi umat Tuhan. Tradisi kita justru membiarkan musuh, bahkan berusaha menghancurkannya sehancur-hancurnya. Yang dalam bahasa Nias, nise ibadana. Tetapi firman Tuhan di ayat 4-5 ini justru mengundang kita untuk menolong, untuk mendukung, untuk mengasihi musuh yang adalah memusuhi kita. Dan ini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ditegaskan, yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya orang yang telah menerima kasih Tuhanlah yang mampu menghidupi kasih dan melakukan hukum kasih ini, yang mengasihi musuh. Ayat ke-6 dan ke-7 dikatakan untuk tidak menindas, tidak memperkosa hak orang miskin, dan justru harus berpihak dan melindungi orang yang tidak bersalah. Dalam tradisi Nias ada pepatah mengatakan, "Bui fa lake faliera, bui fayawa gafore. Bui fahera uli vodrahi, bui ovavoi motoi ere." Dan dikatakan lagi, "Bui fotelu gafore, bui fodobua lau rubahe, mo vengu-vengu de zile ama, fatahi khunu gere." Dan dalam pengambilan keputusan ada ungkapan, "Bui obu ude de dalipo, bui auko de la reta."
Artinya saudara-saudara harus adil. Harus adil bagi semua. Tidak memperkosa hak orang lain, apalagi hak orang miskin. Di ayat yang ke-8 dan ke-9, dan inilah inti sesuai dengan tema minggu ini, yaitu melawan suap dan korupsi dengan tidak boleh dibeli oleh apa dan oleh siapapun. Saudara-saudara, dikatakan di sini jangan menerima suap. Bui tema zelusul, bui azelusul. Ini sudah menjadi penyakit di setiap pileg dan pilkada dewasa ini. Masyarakat kita seringkali dibeli dengan nilai 100 ribu, 250 ribu, kadang-kadang 500 ribu. Dan itu artinya kita tidak sadar bahwa ketika kita menerima suap sele-sele, itu artinya kita sedang menjual diri dan menjual masa depan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menerima suap sama artinya mendukung terjadinya korupsi. Dan yang kedua, kita lupa bahwa Tuhan tidak menginginkan terjadi suap. Kalau membaca Ulangan pasal 16 ayat 19 dikatakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Dan satu lagi di Amsal pasal 23 ayat 8 saudara-saudara dikatakan, suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis, kau sia-siakan. Ini perikop yang menyatakan tentang Tuhan muak. Tuhan sangat menolak. Tuhan tidak ingin orang menerima suap. Jangan kau ambil yang bukan hakmu. Korupsi berasal dari kata Latin corruption, corruptus atau corrumpere. Itu artinya busuk. Itu artinya palsu, suap, buruk. Korupsi juga berarti suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara atau orang lain, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Juga berarti kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, inilah yang ditekankan di ayat ke-8 dan 9 agar tidak menerima suap dan tidak korupsi, karena itu bertentangan dengan hukum dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, undang-undang dan hukum tentang kasih dan keadilan ini menjadi pedoman kepada bangsa Israel pada masa raja-raja, di mana terjadi ketidakadilan, terjadi penindasan, suap dan korupsi, hukum, dan ini mereka diingatkan. Para nabi tampil mengingatkan raja dan rakyat apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini. Misalnya kita mengingat Nabi Amos di Israel Utara yang sangat menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan raja yang justru korupsi dan menindas orang-orang miskin. Demikian juga Yesaya di Israel Selatan. Ini suara-suara kenabian dikumandangkan ketika ketidakadilan terjadi, ketika korupsi, suap merajalela di tengah-tengah umat. Sebab undang-undang dan hukuman inilah yang menjadi panduan hidup orang-orang yang telah merdeka, orang-orang yang telah dibebaskan. Saudara-saudara, kita memasuki awal bulan Agustus dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan. Kita adalah orang-orang merdeka. Dan lebih dari itu, di dalam Kristus Yesus kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi anggota keluarga Allah. Oleh karena itu marilah kita berkomitmen untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan bersama-sama menolak suap dan melawan korupsi. Itulah tanda sebagai umat pilihan, manusia yang baru di dalam Kristus.
Marilah kita menghafal dan menjadikan ayat hafalan ini sebagai pedoman hidup. Dari Keluaran pasal 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Mari kita baca sekali lagi. Keluaran pasal 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Amin.